Aku tarik semua aset kekayaan milik suamiku setelah ia tega menikah siri dengan pelakornya dan membawanya ke rumahku. Aku pun buat dia menyesal dan sengsara sampai dia bersujud meminta ampun kepadaku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Sekarang suamimu juga jadi suamiku, Mbak. Amel tersenyum penuh kemenangan. Selembar surat pernyataan pernikahan siri dikibaskannya ke wajahku. Sedangkan dari arah belakang, Mas Niko berjalan dengan santai. Keduanya masih mengenakan pakaian pengantin karena baru saja melangsungkan pernikahan di rumah ibu mertuaku. Amel memakai kebaya dengan riasan mencolok dan juga mahkota mungil di kepalanya. Sedangkan suamiku mengenakan baju kemeja putih dan celana hitam. Kedatangan mereka ke rumah ini bertujuan untuk memanas-manasiku. Sikap itu terlihat jelas ketika Amel menatapku dengan angkuh. Mungkin dia merasa menang, karena pada akhirnya status sebagai selingkuhan yang selama ini melekat pada dirinya sudah naik setingkat menjadi istri siri. Jaga sikapmu pada Amel, karena dia sudah sah menjadi istriku, ucap laki-laki itu memperingatkanku. Amel tertawa kecil sambil merangkul lengan Mas Niko. Disandarkannya kepalanya dengan manja, seolah-olah ingin menunjukkan kemesraan agar aku cemburu. Mas harap kalian berdua bisa hidup rukun dan saling berdampingan, balas Mas Niko. Laki-laki itu menjawil dagu istri barunya dengan gemas. Asal Mas tahu saja ya, sikapku tergantung pada Mbak Fitri, ujar Amel. Kalau dia baik, aku juga akan baik, Mas. Begitu pula sebaliknya, karena sekarang posisiku sudah sejajar dengan Mbak Fitri, maka Mas harus mengawasinya agar dia tidak semena-mena padaku. Tentu saja sayang, Mas pastikan kamu akan mendapatkan kenyamanan dan kita bisa hidup dengan tenang, ucap suamiku. Aku mendengus samar, mencoba untuk meredam bara api yang menyala di dadaku. Rasa sakit dan perih itu kutelan mati-matian, hingga yang nampak hanyalah raut wajah datar saja. Oh iya Fit, siapkan beberapa baju untuk aku bawa, perintah Mas Niko padaku. Soalnya nanti malam kami mau nginap di hotel, dan besok terbang ke Bali untuk bulan madu. Kita juga mau ke Labuan Bajo kan Mas? Timpal Amel dengan lirikan mata memanas-manasiku. Kami sudah menyewa kapal pribadi loh. Aku tidak menghiraukan ucapan maduku itu. Segera kulangkahkan kaki ke kamar dan mengemasi pakaian Mas Niko ke dalam sebuah koper. Setelah semuanya beres, kemudian kuseret koper itu keluar dan kudapati kedua pengantin itu tengah duduk berdempetan di sofa. Tapi keduanya langsung berdiri saat aku datang menghampiri. Ini pakaianmu, Mas, ucapku sambil mendorong koper ke arah Mas Niko. Jangan lupa siapkan kamar untuk ditempati Amel setelah kami pulang bulan madu nanti, ujar Mas Niko padaku. Aku mau kamar yang ditempati oleh Mbak Fitri sekarang, Mas. Aku mengangkat alis tinggi-tinggi, sedikit terkejut dengan permintaan istri baru suamiku itu. Maksudmu? Kamu ingin menguasai rumahku juga? Tanyaku menahan geram. Amel mengangguk lepas. Boleh kan, Mas? Boleh dong, jawab suamiku. Nanti kamu pindah ke kamar Davin atau di kamar satu lagi. Tapi kamar yang satu lagi itu sudah dijadikan gudang, Mas. Protesku keras. Tinggal dipindahkan barang-barang yang ada di sana lalu bersihkan, jawab Mas Niko dengan enteng. Oh, bagus, gumamku dalam hati. Setelah sukses merebut suamiku, sekarang Amel juga ingin menguasai rumahku ini. Dan dia jelas mendapatkan dukungan dari Mas Niko. Benar-benar kurang ajar. Alih-alih marah, aku justru tersenyum licik. Silahkan membangun mimpi wahai manusia tidak tahu diri.
Ketika tiba saatnya nanti, kalian akan menangis mendapati kenyataan yang begitu pahit. Ya sudah, terserahlah, balasku kemudian. Senyum Amel mengembang mekar, begitu juga dengan suamiku. Keduanya nampak puas. Setelah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, kemudian keduanya pergi dari rumah. Aku melepas kepergian mereka dengan lambaian tangan. Ku ucapkan selamat jalan pada kedua manusia yang tidak tahu diri itu, yang sebentar lagi akan menjemput kesialannya. Fitri, apa-apaan kelakuanmu itu? Suamiku berteriak marah melalui sambungan telepon. Ada apa sih mas, marah-marah? Lagi pula kamu kan sedang bulan madu. Balasku dengan santai. Ku dengar nafas Mas Niko menderu, pertanda dia sedang emosi. Aku memintamu menyiapkan baju-baju yang bagus untuk aku bawa liburan bulan madu. Tapi yang kamu masukkan malah pakaian rombeng. Hardiknya kemudian. Aku tertawa terpingkal-pingkal. Kemarin saat Mas Niko menyuruhku untuk mengemasi pakaian yang akan dibawanya, sengaja aku masukkan baju-baju lamanya, yang sudah sangat jelek dan kumal. Hanya saja di bagian atas kuletakkan 2 baju bagus, untuk dijadikannya pengganti sebelum berangkat ke Bali. Sisanya tentu saja zong. Kenapa harus marah? Tanyaku setelah meredakan tawa. Bukankah hanya itu baju yang kamu miliki, Mas? Enak saja. Aku punya 1 lemari penuh baju yang bagus dan bermerek. Apa kamu sudah buta? Bentaknya lagi. Oh, maksudmu baju yang aku belikan itu? Sayang sekali, Mas. Mulai sekarang aku menganggap apa yang aku beli pakai uangku adalah milikku, bukan milikmu. Jawabku tenang. Sialan, ternyata kamu berniat untuk mengerjaiku, umpat Mas Niko. Faktanya memang seperti itu kan, Mas? Tanyaku sinis. Dasar perempuan berhati busuk. Aku kira kamu ikhlas menerima pernikahanku dengan Amel. Tapi hatimu masih dipenuhi dengan kedengkian. Tambahnya kemudian. Sudahlah mas, nanti kita shopping saja. Biar aku pilihkan pakaian yang bagus untukmu. Ku dengar suara Amel menyela dari seberang sana. Nah, itu istri barumu memberikan usulan yang bagus, ujarku sambil terkekeh. Menikahi Amel ternyata pilihan yang tepat. Aku lebih beruntung memilihnya dibandingkan kamu. Tukas Mas Niko lagi. Ya sudah kalau begitu. Selamat berbulan madu. Bye, ucapku. Setelah itu segera aku matikan sambungan telepon. Aku menghembuskan nafas lega karena semuanya berjalan sesuai dengan keinginanku. Semoga rencana selanjutnya nanti juga berjalan mulus tanpa ada halangan. Seorang laki-laki datang menghampiriku dan mengatakan bahwa segalanya sudah beres. Di belakangku ada 3 mobil box yang berisi barang-barang perabotan rumah tangga. Jalan sekarang, Mbak? Tanya laki-laki itu. Iya, Pak, jawabku. Sebelum pergi, aku menoleh kembali ke arah rumah yang sudah kutempati selama 6 tahun. Rumah ini adalah hadiah dari Papa untukku sebelum aku menikah. Awalnya aku berniat menjual rumah ini, tapi Mama melarangnya karena itu bukan pilihan yang bijak. Kebetulan pula teman Mas Arsyad sedang mencari rumah kontrakan yang dekat dengan tempat kerjanya. Jadilah rumah ini kusewakan saja selama 2 tahun ke depan pada teman kakakku itu. Keputusan ini aku ambil dalam waktu singkat, hanya sesaat setelah kepergian Mas Niko berbulan madu bersama istri barunya. Nanti ini juga akan menjadi kejutan istimewa untuknya setelah bersenang-senang. Kebahagiaan mereka berbulan madu selalu diposting oleh Amel di akun media sosialnya. Aku hanya melihat keharmonisan semu itu sambil tertawa. Berbagai komentar dan ucapan selamat dari keluarga Mas Niko tidak luput dari perhatianku. Pasangan pengantin yang sangat serasi. Begitu komentar Mbak Endah, kakak perempuan Mas Niko. Selamat bersenang-senang ya. Semoga kami segera dapat keponakan gemoy. Komentar Dita.
adik iparku. Hatiku sebenarnya sakit melihat sikap keluarga Mas Niko yang diam-diam mendukung perselingkuhan keduanya. Sekarang aku bertekad agar rasa sakit itu dibayar lunas dengan tangisan mereka. Tinggal menunggu waktu saja. 3 hari kemudian, Mas Niko kembali menelponku. Kali ini suaranya terdengar begitu gusar dan juga cemas. Kenapa kartu debit dan juga kartu kreditku tidak bisa dipakai? Kamu blokir ya? Tuduh Mas Niko tanpa basa-basi. Kartu milikmu? Tanyaku dengan nada sinis. Apa kamu sudah buta dan tidak bisa membaca siapa nama pemilik kartu itu? Iya, kartu itu atas namamu. Tapi kenapa kamu blokir semua kartu yang aku pegang? Bentak Mas Niko dengan kesal. Ya suka-suka aku dong. Ngapain kamu membawa kartu milikku dan berharap bisa menggunakan uangku untuk berbulan madu? Balasku sambil cekikikan bahagia. Astaga Fitri, tega sekali kamu melakukan ini padaku. Desis Mas Niko putus asa. Padahal aku harus membayar tagihan hotel dan juga biaya lainnya. Oh, itu bukan urusanku, Mas. Jawabku dengan santai. Sekarang kamu sudah punya istri baru kan? Silahkan suruh dia untuk membayar tagihannya. Tapi Amel juga sedang tidak punya uang. No comment, itu si derita lo. Setelah itu segera kumatikan sambungan telepon dan memblokir nomor Mas Niko. Ya, segala hal yang berkaitan dengan Mas Niko sekarang bukan lagi menjadi urusanku. Aku terlalu berharga untuk menghabiskan tenaga dan pikiranku hanya untuk laki-laki tidak tahu diri itu. Aku tidak tahu dari mana Mas Niko mendapatkan uang untuk membayar tagihan bulan madunya. Setelah kartu debit dan kartu kredit milikku yang dia pakai ku blokir tanpa memberitahunya. Yang jelas, dari postingan Amel kulihat bahwa mereka mengakhiri sesi bulan madu dengan begitu cepat. Saat Mas Niko pulang dari acara bulan madu bersama Amel, segala kebahagiaan dan gelak tawa yang mereka pertontonkan selama ini mendadak runtuh dalam sekejap. Aku hanya duduk manis sambil menikmati secangkir teh hijau hangat, sembari menunggu jerit tangis sang pengantin baru. Apalagi ketika mendapat kabar Mas Niko bertengkar dengan teman Mas Arsyad yang menempati rumah kami. Laki-laki itu tidak terima rumah yang selama ini ditinggalinya bersamaku berpindah tangan ke orang lain. Di balik itu, Mas Arsyad juga sudah mengajak temannya untuk bekerja sama. Nanti temannya akan mengatakan bahwa rumah itu sudah dibelinya dariku, sehingga Mas Niko tidak bisa mengusiknya. Hingga pada akhirnya, Mas Niko datang ke rumah orang tuaku bersama istri barunya. Wajah suamiku nampak kesal dan frustasi, sedangkan Amel cemberut masam. Sangat jauh berbeda dengan seminggu yang lalu, saat mereka selesai menikah siri dan nampak begitu angkuh di hadapanku. Temui saja mereka, tapi jangan dibawa masuk ke dalam rumah, ujar Mama memperingatkanku. Aku sengaja tidak membuka pagar dan membiarkan kedua sejoli pengantin baru itu menunggu di luar. Soalnya kalau dibiarkan masuk nanti susah mengusirnya. Ada apa? Tanyaku jutek. Kenapa kamu seenaknya menjual rumah kita tanpa persetujuanku? Hardik Mas Niko marah. Suka-suka aku dong Mas. Itu kan rumah yang diberikan papaku untukku sebelum aku menikah denganmu. Semua surat menyuratnya juga atas namaku. Jadi aku tidak perlu dong meminta persetujuanmu. Balasku dengan tegas. Kalau rumah itu dijual, terus kami mau tinggal di mana? Jerit Amel. Kok nanya aku? Tanya tuh sama suamimu. Balasku sambil mengerling ke arah Mas Niko. Laki-laki itu malah menggaruk kepalanya. Aku akan membawa Amel tinggal di sana, tapi rumah itu malah kamu jual. Tukas Mas Niko. Setelah berhasil berkhianat dan menikahi selingkuhanmu itu, sekarang kamu malah ingin membawanya tinggal di rumahku. Wah, enak sekali ya hidupmu itu. Balasku sinis. Kami belum punya tempat tinggal lain, Fit. Ujar Mas Niko kemudian. Ya bodoh amat. Balasku ketus.
Kamu pikir aku akan mengizinkanmu untuk membawa istri barumu itu tinggal di rumahku? Oh, tentu saja tidak, Mas. Tandasku lagi. Gimana ini, Mas? Kita mau tinggal di mana? Tanya Amel setelah berdecak kesal. Sebaiknya kalian pergi dari sini dan jangan berharap akan numpang hidup padaku. Dan kamu, Mas, bawa perempuan ini ke rumah keluargamu karena mereka sangat mendukung hubungan kalian. Ucapku memberi saran. Gak bisa gitu dong, Fit. Kamar di rumahku sudah terisi semua. Jawab Mas Niko. Kalau begitu, cari saja kontrakan untuk kalian berdua. Saranku lagi. Kami sudah tidak punya uang. Jawab Amel dengan wajah sebal. Kamu sendiri yang memblokir semua kartu yang dipegang oleh Mas Niko. Ini saja aku harus meminjam uang ke temanku, supaya bisa membayar tagihan hotel dan juga biaya perjalanan kami. Aku tertawa terbahak-bahak mendengar penjelasan Amel. Kasihan sekali kamu, sudah salah memilih suami. Apa maksudmu bicara seperti itu? Tanya Mas Niko dengan geram. Jangan mengadu domba kami ya. Aku menoleh ke arah Amel dan berkata, memangnya apa yang kamu harapkan setelah merebut laki-laki ini dariku? Dia hanya laki-laki miskin yang tidak punya apa-apa. Fitri, jaga ucapanmu. Hardik Mas Niko marah. Memang seperti itu kan kenyataannya? Tanyaku membalasnya. Ku tatap laki-laki itu dengan sorot mata tajam. Apa maksudmu? Desis Amel menatapku. Jika Mas Niko adalah laki-laki yang kaya raya dan punya uang banyak, seperti dugaanmu selama ini, dia tidak akan membawamu ke sini hanya untuk mengemis tempat tinggal. Jawabku dengan nada tajam, sekaligus menyinggung harga dirinya. Aku datang hanya untuk bertanya tentang sikapmu yang keterlaluan itu. Seru Mas Niko. Kalau begitu, kamu sudah mendapatkan jawabannya kan? Balasku dengan santai. Sekarang pergilah, bawa istrimu kemanapun yang kamu mau, tapi jangan berharap kalian bisa hidup di atas hartaku lagi. Setelah berbicara seperti itu, aku membalikkan badanku dan meninggalkan dua insan itu dengan cepat. Masih jelas aku dengar umpatan Mas Niko keluar untuk mengekspresikan kekesalannya. Aku benar-benar tidak peduli lagi pada mereka. Sekarang rasa sakit hatiku akibat pengkhianatan mereka akan terbayar satu persatu. Terus pantau CCTV ruko. Aku yakin Niko pasti akan membawa istri barunya ke sana. Ucap Mama padaku. Iya, Ma. Aku tidak sabar melihat ekspresi keterkejutan saat mengetahui bahwa semua sudah berubah. Jawabku. Tidak hanya menyewakan rumah, aku juga mengganti kunci ruko dan dijadikan tempat usaha. Aku juga memecat karyawan yang selama ini sangat mematuhi Mas Niko dan menjadi komplotannya saat berselingkuh dengan Amel. Sekarang Mas Niko tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga tidak memiliki sumber uang. Sudah bagus aku membiarkan Mas Niko mengelola usaha milikku, karena tidak ingin dia kehilangan harga diri sebagai suami. Tapi dia malah membakar dirinya sendiri dengan cara bermain api di belakangku. Apalagi selama 2 tahun terakhir ini, dia diam-diam bermain gila dengan Amel dan menghabiskan banyak uang tabungan kami. Aku diam bukan berarti aku lemah, tetapi karena ingin memberikannya pelajaran yang setimpal. Aku sudah mengambil mobil yang dipakai oleh keluarga suamimu, ujar Mas Arsyad. Kakak laki-lakiku meletakkan kunci mobil di atas meja. Aku tersenyum lega. Terima kasih ya, Mas. Akhirnya mobil ini kembali juga setelah dipakai sekian lama oleh keluarga benalu itu. Ucapku senang. Dulu Mas Niko merengek kepadaku ingin membeli mobil baru untuk dipakai ayahnya sebagai taksi online. Tapi karena tabungan masih belum cukup, akhirnya aku relakan mobil merek R3 milikku saja yang dipakai oleh ayahnya. Sayangnya, setelah mobilku berikan, ayah Mas Niko tidak menggunakan mobil itu untuk bekerja mencari nafkah. Mobil itu malah dipakai keluarga Mas Niko untuk bergaya ke sana kemari, layaknya orang kaya. Jangankan untuk biaya perawatan,
Kadang uang membeli bensin saja mereka harus meminta kepada Mas Niko. Lalu Mas Niko akan menarik uang di tabungan kami untuk diberikannya kepada keluarganya itu. Sekarang mobil itu sudah kembali ke tanganku selaku pemilik yang sebenarnya. Tidak peduli bagaimana perasaan keberatan keluarga Mas Niko. Yang terpenting satu persatu milikku yang ada di tangan mereka kembali kuambil. Papa juga meminta agar Enda dipecat dari kantornya. Jelas Papa pada kami. Wah, beneran, Pak? Tanyaku disertai gejolak kegembiraan. Papa mengangguk yakin, sedangkan Mama bertepuk tangan sambil tertawa. Si Endah itu harus diberi pelajaran, biar dia tahu rasa. Sok-sokan jadi mak comblang untuk adiknya, padahal hidupnya sendiri pun belum benar. Ucap Mama sinis. Mbak Endah adalah dalang di balik kejadian perselingkuhan Mas Niko dengan Amel. Perempuan itu yang membangga-banggakan adiknya dan menyuruh Amel untuk menemui Mas Niko saat bekerja di toko. Tidak cukup sampai di situ. Mbak Endah juga meminta agar kedua orang tuanya merestui Amel sebagai pasangan baru Mas Niko. Perempuan itu lupa bahwa dia bisa bekerja di kantornya saat ini berkat bantuan dari papaku. Dulu aku yang meminta Papa agar membujuk temannya untuk menerima Mbak Endah bekerja. Bahkan ijazah dan lamaran Mbak Endah dibawakan langsung oleh papaku. Setelah bekerja dan punya gaji untuk menghidupi keluarganya, kakak iparku itu malah menyuruh adiknya untuk berkhianat. Benar-benar balasan yang sangat luar biasa. Setelah ini segera urus perceraianmu dengan Niko. Jangan mau bertahan apapun alasannya. Tukas Mama dengan tegas. Benar, jangan sampai kamu jatuh ke dalam kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Timpal Papa. Tentu saja aku akan menggugat cerai laki-laki itu, Pak. Siapa juga yang mau bertahan dengannya? Ucapku menyetujui gagasan orang tuaku. Nanti akan aku carikan pengacara agar hak asuh Davin jatuh ke tanganmu. Biar si Niko itu bebas menjalani pernikahan dengan istri barunya. Ujar Papa kemudian. Sungguh, aku tidak bisa menahan rasa haru yang menyusup ke dalam dadaku. Awalnya aku tidak mau menceritakan kepada keluargaku bahwa aku disakiti oleh laki-laki yang aku pilih sendiri. Soalnya dulu keluargaku tidak setuju aku menikah dengan Mas Niko. Tapi aku bersikukuh. Maka saat kisruh dalam rumah tangga semakin memanas, aku masih mencoba untuk bertahan. Aku takut kalau nanti keluargaku menghujat karena telah salah dalam memilih suami. Tapi lama-kelamaan, aku tidak tahan lagi, hingga segalanya terbongkar. Pada akhirnya aku harus bersyukur bahwa keluargaku selalu berpihak kepadaku. Kembali ku tatap layar ponsel yang menampilkan pantauan CCTV ruko dengan saksama, dan belum terlihat adanya kehadiran Mas Niko di sana. Aku sedikit kecewa, karena hingga malam hari mereka tidak juga datang ke ruko. Padahal aku sudah penasaran ingin melihat bagaimana keterkejutan Mas Niko saat mendapati kunci ruko yang sudah diganti. Mungkin Mas Niko membawa Amel ke rumah orang tuanya? Gumamku pelan. Ya bagus dong, memang seharusnya begitu kan? Masa dia menikah dengan perempuan lain, tapi malah menumpang hidup padamu? Ketus Mama. Kami tidak akan membiarkanmu bersikap dungu dan memilih jalan yang salah lagi, Fit. Mulai sekarang, kamu harus mengikuti perintah kami jika ingin memiliki masa depan yang baik. Ujar Mas Arsyad. Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku setuju dengan ucapan Mas Arsyad dan menyesal karena dulu telah bersikap keras kepala. Seandainya aku tidak memilih Mas Niko, mungkin sekarang aku sudah memiliki kehidupan yang lebih baik. Hari ini aku mengamati CCTV ruko sambil tertawa terbahak-bahak. Bagaimana tidak, layar di depanku sudah menampilkan sebuah drama kehidupan yang sangat kocak. Di sana, terlihat Mas Niko dan Amel datang ke toko dengan begitu percaya diri. Mereka datang dengan mobil box berisi barang-barang seperti kasur dan lemari. Seperti dugaanku sebelumnya, Mas Niko pasti mengajak Amel tinggal di ruko karena bangunan itu berlantai 2
dan hanya lantai 1 yang digunakan sebagai toko ponsel, sekaligus tempat penjualan spare part komputer. Berulang kali Mas Niko memutar kunci di sliding door, tapi tidak ada hasilnya. Hingga kemudian dia menyadari bahwa kunci yang digunakan sudah diganti semuanya. Laki-laki itu nampak kesal, apalagi wajah Amel mulai cemberut sembari berpangku tangan. Tidak lama ponselku berdering dan menampilkan sebaris nomor yang tidak ada di dalam daftar kontak. Tapi saat melihat ke layar CCTV, aku tahu bahwa yang menelponku itu Mas Niko dengan menggunakan nomor Amel. Soalnya nomornya sudah aku blokir. Tanpa menunggu lama, aku segera menjawab panggilannya. "Halo pengantin baru, apa kabar?" Sapaku sambil bercanda. Mas Niko mendengus kesal sebelum bicara. "Apa-apaan kamu itu, Fit? Kenapa kunci ruko diganti semua?" Tanya Mas Niko sambil berhadik marah. "Namanya juga ruko milikku, Mas. Mau kuncinya aku buang atau diganti, itu kan terserah aku. Kenapa kamu yang sewot?" Ucapku dengan santai. "Rumah sudah kamu jual. Sekarang kunci ruko juga sudah kamu ganti. Apa maksudmu itu? Kamu cari perkara denganku?" Hardiknya lagi. "Loh, memangnya kenapa, Mas? Kamu pikir dirimu berhak atas rumah dan ruko milikku, sehingga kamu berniat untuk membawa selingkuhanmu tinggal di sana?" Tanyaku sinis. "Dengar ya, perempuan sialan. Amel sekarang bukan selingkuhanku lagi, tapi dia sudah sah menjadi istriku," teriak Mas Niko menggebu-gebu. Hahaha, aku semakin tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan laki-laki itu. "Sudah kubilang, bawa perempuan itu ke rumah orang tuamu. Enak saja kamu bawa dia ke tempatku. Tahu diri sedikit dong. Aku ini masih suamimu. Jadi kamu jangan bersikap seolah-olah kita ini orang asing," sentaknya kemudian. "Sebentar lagi kita benar-benar akan menjadi orang asing, karena aku sudah memasukkan gugatan perceraian kita ke pengadilan. Jadi berhentilah berhayal bahwa kamu akan terus menghidupi istri barumu itu dengan modal dari kedua orang tuaku." Aku memberi penjelasan dengan kemarahan berapi-api. Apa maksudmu?" Tanya Mas Niko sedikit gugup. "Bawa istri barumu itu menjauh dari seluruh aset dan usahaku. Jika tidak, maka jangan salahkan aku kalau aku membuat hidupmu lebih susah daripada ini. Fitri, kamu gak boleh seperti itu. Asal kamu tahu ya, perceraian itu hal yang paling dibenci oleh Allah." "Allah, kamu pikir Allah tidak membenci perzinahan yang kamu lakukan sebelum ini? Gini, Fit, kita ketemu dulu. Kita bicarakan masalah ini baik-baik, biar dapat solusinya." Mas Niko mulai membujukku dengan lembut dan manis. Tapi sayang sekali, aku sama sekali tidak akan tergiur dengan ucapannya itu. "Satu-satunya solusi adalah kamu harus menjauh dari hidupku. 6 tahun lamanya aku mati-matian menopang kehidupanmu dan juga keluargamu. Bukannya berterima kasih, tapi malah berkhianat. Dasar lintah tidak tahu diri," umpatku jengkel. "Fitri!" Panggilan Mas Niko terdengar begitu putus asa, tapi aku tidak peduli sama sekali. Mataku masih menangkap layar CCTV yang menampilkan sosok kedua manusia culas itu. "Menjauhlah dari ruko milikku sebelum aku mengirimkan preman untuk mengusir kalian secara brutal," bentakku. Setelah itu teleponku matikan secara sepihak. Tidak lupa nomor Amel juga aku blokir. Malah sekali meladeni panggilan dari manusia-manusia yang tidak tahu diri itu. Sekarang aku menghela nafas puas melihat kehancuran Mas Niko. Sedangkan Amel yang sudah berharap banyak atas pernikahannya mendadak muram. Perempuan itu harus tahu bahwa usahanya merebut Mas Niko hanyalah sebuah kesia-siaan. "Sudah kamu blokir semua kartu kredit dan kartu debit yang dipakai oleh Niko?" Tanya Mama ingin memastikan. "Tentu saja sudah, Ma," jawabku. "Bahkan aku juga mengganti rekening toko dan mengalihkan segala pembayaran ke rekening milikku."
Selama ini aku memang membebaskan Mas Niko untuk mengatur keuangan toko dan usaha yang kami jalankan bersama. Tapi bukan berarti aku membiarkannya memiliki rekening sendiri. Sehingga aku tetap memegang kendali penuh atas keuangan kami. Itu pun aku masih saja kecolongan. Tapi setelah ini, jangan harap akan ada celah untuknya lagi. Oh, bagus deh kalau begitu. Pastikan tidak ada lagi uang kita yang dinikmati oleh laki-laki pengkhianat itu. Apalagi sampai dihabiskannya untuk berfoya-foya dengan istri barunya. Omel Mama dengan wajah masam. Sebenarnya Mama ingin terus menceramahiku, tapi urung dilakukannya karena ada Papa dan Mas Arsyad. Akhirnya semua kekesalan itu dipendamnya sendiri. Makanya, jadi orang itu jangan keras kepala, bisik Mas Arsyad sambil menjitak pelan kepalaku. Aku berpura-pura meringis kesakitan. Sementara itu, Papa diam saja sambil menikmati kopinya. Dari sorot matanya, Papa tidak kalah kecewa dengan Mama. Apalagi waktu itu beliaulah yang berjabat tangan dengan Mas Niko saat menikah denganku. Sebuah keputusan yang terpaksa dijalankannya demi anak perempuan yang disayangi. Belum selesai urusan dengan Mas Niko, sudah menelpon pula ibu mertuaku. Seperti biasa, perempuan itu akan menghubungiku jika dia ingin dikirimkan uang atau meminta dibelikan sesuatu. Pokoknya dia akan menelpon jika sedang ada maunya saja. Assalamualaikum, Bu. Jawabku sopan. Nak Fitri, bulan ini arisan dan kreditan ibu belum dibayar loh. Ucap ibu mertuaku melalui sambungan telepon. Dia memang tidak akan berbasa-basi jika sedang punya keinginan. Ya tinggal bayar sajalah, Bu. Jawabku dengan nada polos dan berpura-pura tidak mengerti. Tapi uang ibu belum ada, Nak. Soalnya Niko belum ke rumah. Oh, mungkin Mas Niko lagi sibuk dengan menantu ibu yang baru. Nah, itu masalahnya. Ibu segan mau menelpon Niko dan minta uang. Apalagi dia baru saja pulang bulan madu. Pasti uangnya sudah habis. Kalau begitu, biar nanti Fitri telepon Mas Niko ya. Dan suruh Mas Niko untuk pulang ke rumah ibu. Biar dia sekalian bawa istri barunya itu ke sana. Daripada ibu kelamaan nunggu Niko datang atau mengirim uang, lebih baik Nak Fitri saja ya yang mentransfer uang ke ibu. Gak banyak kok, Nak. Cuma 2 juta saja. Ujar ibu mertuaku. Aku menarik senyum sinis. Jangan berharap apapun lagi kepadaku. Wahai ibu mertua pengkhianat. Maaf ya, Bu. Sebaiknya ibu minta uang saja ke Mas Niko. Tolakku dengan sopan. Atau mungkin telepon Amel dan meminta dia untuk mengirimkan uang. Mana mungkin ibu tega meminta uang sama Amel, ucap ibu mertuaku. Ibu gak mau merepotkan menantu ibu. Loh, kan aku ini juga masih menantu ibu. Tapi ibu tega-tega saja bikin repot dan meminta uang berapapun. Kok sama Amel bilangnya gak tega sih? Tanyaku menahan geram. Kamu dan Amel itu beda, Fitri. Kamu kan berasal dari keluarga berada. Papa dan mama kamu orang yang kaya. Sedangkan Amel itu kan cuma anak petani. Masa malah minta uang ke dia? Ketus ibu mertuaku sembari memberi alasan. Aku mengepalkan tangan menahan geram. Dada ini rasanya sakit luar biasa. Tapi sebisa mungkin ku jaga tutur kataku agar tetap rendah di hadapan orang tua itu. Meski pada akhirnya aku gagal juga bersikap manis di depan mertua. Duh, kasihan banget ya, Bu. Bela-belain nyuruh anak selingkuh sampai nikah siri, tapi dapatnya cuma menantu miskin. Harusnya ibu dan Mbak Endah itu menjodohkan Mas Niko dengan perempuan yang lebih kaya dariku, biar semakin enak numpang hidup, Bu. Balasku sambil terkekeh. Nak Fitri kok ngomongnya malah gitu? Tanya ibu mertuaku dengan nada berubah menjadi sendu. Apa Nak Fitri gak kasihan lagi sama ibu? Enggak lah, Bu. Jawabku dengan jujur.
Lagian ibu sendiri tega mengkhianatiku sampai mengatur pernikahan Mas Niko dengan perempuan lain. Tapi karena, maaf ya Bu, kalau ibu bisa merestui Amel menjadi istri kedua Mas Niko, itu artinya ibu juga bersiap untuk menerima akibatnya. Mau dia anak petani kek, atau pejabat kek, aku tidak peduli. Silahkan minta uang kepada anak dan menantu ibu yang lain. Setelah berkata seperti itu, aku segera mengucapkan salam dan memutus sambungan telepon. Kemudian nomor ibu mertuaku juga aku blokir. Keluarga Mas Niko harus tahu, bermain api denganku hanya akan membuat seluruh hidup mereka terbakar tanpa sisa. Fit, ada kakak iparmu di depan tuh, ucap mama memberitahuku. Mau apa dia kesini? Gerutuku sambil menghentikan kegiatan menyuapi Davin. Kemudian kupanggil Mbak Mela untuk menggantikanku sementara. Kuintip sejenak keadaan di luar sebelum membuka pintu. Terlihat di luar pagar, Mbak Endah berdiri dengan gelisah sambil sesekali melirik ke ponselnya. Setelah itu baru aku berjalan keluar untuk menemui sang kakak ipar. Aduh, lama banget sih kamu keluarnya, Fit. Lagian kamu ngapain aja sih? Tanya Mbak Endah saat aku berjalan mendekatinya. Sudah lama nunggunya, Mbak. Balasku cuek. Sudah dari tadi. Jawabnya sedikit jutek. Buruan buka pagarnya. Panas nih. Memangnya Mbak Endah ada urusan apa? Tanyaku lagi. Aku tidak mau menuruti keinginannya untuk masuk ke dalam pekarangan rumahku. Mbak Endah mendecak kesal. Aku datang mau ambil mobil. Waktu itu si Arsyad bilang cuma pinjam 1 hari saja, tapi sampai sekarang gak dibalikin. Loh, kenapa pemilik harus mengembalikan mobil kepada peminjam? Gak salah tuh. Ucapku mulai memancing emosinya. Maksud kamu apa? Tanya Mbak Endah sambil mengerutkan dahinya. Jelas-jelas itu mobil milik kami. Tanyaku langsung meledak mendengar ucapan konyol dari kakak iparku itu. Aku terbahak-bahak sambil menutup mulut dengan kelima jemariku. Sementara Mbak Endah menatapku jengkel. Kalau itu memang mobil kalian, terus di mana surat-suratnya, Mbak? Apakah kalian pernah pegang BPKB-nya? Atau membaca nama salah satu dari kalian tercantum di STNK mobil itu? Tanyaku kepadanya. Mobil itu milik Niko, dan semua surat-suratnya sudah jelas dipegang oleh adikku. Tukas Mbak Endah dengan tegas. Hahaha, aku kembali tertawa. Kali ini sambil menatapnya dengan sorot mata mengejek. Memangnya sudah bertanya pada adikmu itu, Mbak? Kenyataannya memang seperti itu kok. Niko sendiri yang bilang kalau mobil itu punya dia. Jelas Mbak Endah dengan nada yang semakin terlihat sebal. Kasian banget sih. Kamu percaya saja sama kebohongan adikmu itu, Mbak. Ucapku sedikit sinis. Padahal dulu adikmu itu yang memohon-mohon agar aku membelikan mobil. Katanya biar dipakai untuk taksi online demi mencari nafkah tambahan. Aduh, gak usah banyak omong kamu itu, Fit. Sekarang buka pagarnya dan serahkan kunci mobil itu padaku. Perintah perempuan itu. Oh, tidak bisa. Jawabku sambil menggoyangkan jari telunjukku ke depan wajahnya. Mulai sekarang, jangan berharap bahwa kalian akan menikmati harta milikku lagi. Fitri, aku lagi butuh mobil itu sekarang juga. Jadi jangan mengulur-ngulur waktu. Bentak Mbak Endah lagi. Kalau kamu butuh mobil, silahkan pinjam pada Amel, Mbak. Sentakku tegas. Amel itu gak punya mobil, Fitri. Apa yang mau dipinjamkan pada kami? Balas Mbak Endah sambil tersungut-sungut kesal. Aduh, kasihan banget ya. Ejekku sambil tertawa kecil. Lain kali kalau mau menyuruh adikmu selingkuh, pilihkan perempuan yang kaya raya. Biar selingkuhannya bisa mengangkat derajat hidup kalian semua. Nyuruh selingkuh kok sama orang yang miskin? Mbak Endah terbelalak kaget dan menatapku tanpa berkedip.
sementara aku berpangku tangan dan membalas tatapannya tak kalah sinis. "Apa maksud kamu, Fitri?" tanya perempuan itu. Matanya memancarkan kegugupan yang tidak bisa ditutupi. "Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamulah yang menyuruh Amel sering-sering datang ke toko untuk menggoda suamiku? Seperti itu kan, Mbak?" tanyaku dengan nada rendah tapi penuh dengan penekanan. Mbak Endah semakin ternganga. "Kalian bahkan bersekongkol dan merencanakan pernikahan siri mereka di rumah kalian. Aku juga tidak lupa dengan komentar-komentarmu di media sosial milik Amel. Kamu mengatakan bahwa dia adalah pendamping yang sepadan untuk adikmu. Harus aku akui, adikmu itu memang sepadan dengan Amel. Sama-sama miskin soalnya." Tukasku dengan tajam berapi-api. Kulihat Mbak Endah mengerjap-ngerjapkan matanya beberapa kali, lalu menggeleng cepat. Mungkin dia merasa bahwa selama ini aku terlalu lugu untuk bisa dicurangi. "Sebenarnya semua ini cuma kesalahpahaman saja. Kamu tahu sendiri kan, kalau laki-laki itu memang suka bermain-main dan hilaf," ujar Mbak Endah. "Hilaf kok sampai mendapatkan dukungan semua anggota keluarganya?" Balasku begitu sinis. "Fitri!" Mbak Endah memanggil namaku dengan nada memelas, ingin dikasihani. Aku mengibaskan tangan bermaksud untuk mengusirnya. "Sudahlah, Mbak. Mbak pergi saja. Jangan harap aku akan mengizinkan kalian untuk memakai mobil itu lagi. Kali ini saja, Fit. Aku ada urusan penting," pinta perempuan itu. "Minta saja pada Amel, iparmu yang baru itu," balasku sambil meninggalkan Mbak Endah yang putus asa. Perempuan itu berteriak-teriak memanggil namaku, tapi aku tidak peduli. Biar saja dia di sana sampai capek sendiri. Nanti juga akan pergi tanpa perlu aku usir. Saat masuk ke dalam rumah, Mama menungguku dengan wajah ingin tahu. Kemudian Mama langsung memberondongku dengan pertanyaan. "Iparmu itu bilang apa lagi?" tanya Mama dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Dia datang mau minta mobil itu lagi, Mah. Katanya ada urusan penting," jawabku. Perempuan yang sudah melahirkanku itu tertawa terbahak-bahak. "Saking lamanya mobilmu mereka pakai, si Endah malah mengira kalau itu menjadi miliknya. Mas Niko yang berbohong, dan dia bilang kalau itu mobil miliknya. Makanya Mbak Endah salah paham, sampai mengira bahwa Mas Arsyadlah yang meminjam padanya," jelasku. Sudah kebayang sih bagaimana malunya waktu dia tahu ternyata yang dia pakai itu selama ini adalah mobilmu, tukas Mama kemudian. Aku mengangkat bahu sekilas. Orang seperti itu mana kenal rasa malu, Mah. Dia malah mendesakku meminta mobil itu lagi. "Wah, benar-benar tidak tahu diri ya," sahut Mama sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Gimana, Mah, kalau mobil ini kita jual saja? Soalnya aku kan sudah punya mobil yang lain," ujarku memberi gagasan. Mama langsung mengangguk setuju. "Nanti kita minta Arsyad untuk pasang iklan. Siapa tahu ada temannya yang mau beli. Dengan begitu, Mas Niko dan keluarganya akan semakin menyesal telah mengkhianatiku. Ditambah lagi mereka tidak akan bisa mengusik mobil itu." Setelah itu, kami tertawa bersama-sama. Rasanya sudah lama sekali aku tidak sekompak ini dengan mamaku. Semenjak menikah dengan Mas Niko yang tidak disukai oleh mamaku. Seperti ada dinding pembatas di antara kami berdua. Tapi sekarang aku justru lebih lega karena bisa akrab dan dekat lagi dengan mamaku setelah memutuskan untuk berpisah dari Mas Niko. "Oh iya, si Endah itu jadi dipecat nggak sih?" tanya Mama setelah menghentikan tawanya. "Sudah pastilah, Ma. Soalnya Papa sendiri yang berjanji akan turun tangan mengurusnya," ujarku yakin. Nanti coba ku tanyakan lagi deh pada papamu," ujar Mama. "Awas saja kalau tidak jadi dipecat. Mama pasti akan marahi papamu." Aku sudah yakin bahwa Papa akan memecat kakak iparku itu dari pekerjaannya saat ini. Soalnya aku kenal betul watak papaku.
tipe laki-laki yang akan menepati kata-katanya jika sudah berjanji. Bu, Pak Niko dan istri barunya datang ke toko. Salah seorang pegawai melaporkan keadaan toko kepadaku. Aku segera mengecek CCTV dan ternyata memang benar. Ada Amel dan juga Mas Niko sedang berada di sana. Biarkan saja dulu, tapi tetap kamu awasi. Aku akan segera ke sana, ujarku. Aku segera menyambar kunci mobilku dan meluncur ke toko. Kupersiapkan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi nanti, termasuk mengabari papaku dan juga Mas Arsyad. Saat masuk ke dalam toko, Amel nampak kaget melihat kedatanganku. Perempuan itu sedang duduk di belakang meja kasir sambil menghitung uang. Dia menyambut kedatanganku dengan tatapan risih. "Kamu ngapain kesini, Fit?" tanya Amel dengan tatapan curiga. "Namanya juga owner. Suka-suka aku dong, mau ngapain aja kesini," jawabku cuek. "Mana suamimu itu? Mas Niko baru saja pergi mengantarkan barang ke rumah kontrakan kami. Emangnya kenapa? Kaget ya?" balas Amel dengan raut wajah kurang suka. "Aku sih nggak kaget ya, tapi pengen mendepak suamimu itu yang bebal," jawabku sambil menatap Amel dengan sinis. "Oh iya, kamu sebaiknya menyingkir saja, karena hanya kasir yang boleh duduk di sana." Aku merebut uang yang ada di tangan Amel secepat kilat, hingga perempuan itu memekik kaget. Keningnya bertaut dengan mata menyorot murka saat lembaran uang itu berpindah tangan ke tanganku. "Apa-apaan sih? Balikin uangku!" hardik Amel marah. "Uangmu? Sejak kapan kamu meninggalkan uang di toko milikku?" balasku tak kalah galak. Aku berdiri berkacak pinggang di hadapan perempuan yang baru dinikahi oleh suamiku itu. Nampaknya mental Amel sudah kelewat baja, hingga dia sama sekali tidak takut padaku. Perempuan itu justru membalas dengan keangkuhan yang sama denganku. "Hei, aku ini juga istrinya Mas Niko. Jadi aku juga owner toko ini dong," balas Amel sambil menyebut nama toko ponsel ini. Wajahnya terlihat angkuh dan tak mau kalah. Aku tertawa kecil menanggapinya. Kemudian ku dekati dia dan menunduk sambil menatap lekat wajah perempuan itu. "Kamu memang istrinya Mas Niko, tapi bukan berarti bisa memiliki apa yang aku miliki. Toko ini punya Mas Niko, dan aku juga berhak di sini," tukas Amel. "Kata siapa?" tanyaku dengan ekspresi menahan geli. "Bangunan ruko ini milik papaku. Modalnya juga berasal dari papaku. Mas Niko sebatas menjalankan usaha ini saja. Posisinya hanya setingkat lebih tinggi dibandingkan karyawan. Mas Niko bilang kalau ini toko milik dia. Jadi aku lebih percaya dong padanya," tukas Amel bersikukuh. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat saja. Apakah suamimu itu masih bisa berkata hal yang sama di depanku nanti? Tapi sebelum itu, sebaiknya kamu angkat kaki dulu dari sini, karena aku tidak sudi kamu menempati bagian dari toko milikku." "Tidak, aku tidak akan pergi dari sini, dan akan tetap menunggu Mas Niko di sini." "Keluar atau aku seret?" tanyaku sambil menahan emosi. "Sudah kubilang, kalau aku tidak akan pergi dari sini," bentak Amel tak kalah garang. Akhirnya kesabaranku habis dalam menghadapi perempuan babal seperti Amel. Tanpa ada aba-aba, ku jambak rambutnya dan ku tarik perempuan itu hingga dia meninggalkan kursi kasir. "Au, sakit!" jerit Amel sambil memegangi kepalanya. Semakin dia meronta-ronta, semakin terasa sakit hingga helaian rambutnya rontok di tanganku. "Kau tunggu saja suamimu di luar sana," seruku sambil mendorong Amel ke teras toko. Perempuan itu terjerembab di lantai karena kehilangan keseimbangan saat tubuhnya kuhempaskan dengan kasar. "Awas kamu nanti! Mas Niko tidak akan membiarkan aku diperlakukan seperti ini," teriak Amel sambil menangis. "Oh iya?" tanyaku sambil mencibirnya. "Ngadulah pada laki-laki itu.
dan lihat apakah dia bisa memarahiku seperti keinginanmu. Amel menghentakkan kakinya dengan kesal. Sementara itu aku dan karyawanku mengawasi sambil menahan tawa. Tadi dia menyuruh kami untuk memanggilnya dengan sebutan Nyonya Amel, Bu. Bisik karyawan memberitahuku. Aku langsung tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu. Sengaja ku keraskan suaraku agar bisa didengar oleh Amel yang sedang berdiri di teras toko. Aduh, ada yang ngebet banget nih dipanggil Nyonya, tapi malah memilih laki-laki kere. Kasian banget ya, ejekku terang-terangan. Amel berbalik ke arahku sambil berkacak pinggang. Dia nampak tidak terima suaminya dikatain kere. Mungkin karena selama ini Mas Niko sudah terlalu sering membual dan mengiming-iminginya dengan kehidupan mewah. Mas Niko bukan laki-laki kere, dan aku sama sekali tidak salah memilihnya menjadi suamiku. Balas Amel dengan wajah memerah karena menahan amarah. Aku semakin terbahak-bahak mendengar pembelaannya yang tidak masuk akal itu. Kamu hanya sedang iri dan dengki, Fitri. Makanya kamu lakukan semua ini untuk menghancurkan kebahagiaan kami. Begitu kan? Seru Amel menambahkan. Kalau begitu, lihat dan buktikan saja sendiri. Kamu jangan pergi kemana-mana, biar bisa menyaksikan bagaimana suamimu kubuat mati kutu di sini. Balasku terus-menerus memanas-manasinya. Ih! Geram Amel sambil menghentakkan kakinya. Wajahnya semakin berlipat-lipat karena cemberut. Sementara itu, aku mengambil air mineral dari showcase dan menegaknya dengan begitu nikmat. Beradu argumen dengan Amel ternyata cukup menantik api emosi di dalam dadaku. Tidak lama menunggu, akhirnya Mas Niko datang diantar oleh ojek online. Melihat kehadiran suaminya, Amel langsung berlari-lari menyusul sambil menangis. Entah apa yang ditangisinya, aku juga tidak mengerti. Aku hanya berdiri berpangku tangan melihat keduanya dengan tatapan datar. Tapi gemuruh di dalam dadaku ini telah bersiap dengan peperangan selanjutnya. Fitri, kamu apakan Amel sampai dia terluka seperti itu? Bentak Mas Niko dengan tatapan berapi-api. Di belakangnya, Amel menangis terisak-isak sambil mengusap tangannya yang mungkin saja tergores saat kuhempaskan tadi. Laki-laki itu datang mendekatiku dengan raut wajah yang penuh emosi. Harusnya aku yang bertanya, Mas, kenapa kamu masih berani menginjakkan kaki di sini? Apa ucapanku kemarin masih kurang jelas di telingamu? Tanyaku dengan dagu sedikit terangkat. Berhenti bersikap seenaknya, Fitri. Hardik laki-laki itu sambil menatapku dengan tatapan garang. Kamu yang bersikap seenaknya, Mas. Balasku tak mau kalah. Bisa-bisanya kamu mengaku-ngaku pada perempuan itu sebagai pemilik di toko ini. Yang lebih memalukannya lagi, dia meminta dipanggil dengan sebutan Nyonya. Astagfirullah, Nyonya apaan itu? Mas Niko mengepalkan tangannya dengan geram. Rumah itu sudah kamu jual. Mobil keluargaku juga sudah kamu ambil. Sekarang kamu juga ingin menghapus hakku di sini. Benar-benar keterlaluan kamu. Aku tergelak kecil mendengar kemarahannya yang berapi-api. Sekarang jelaskan di mana letak hakmu di sini, Mas. Apa namamu pernah tercantum sebagai pemilik toko ini? Toko ini juga bisa dibilang sebagai milikku, Fit. Aku yang bekerja keras agar penjualan meningkat dan punya keuntungan yang besar. Jadi kamu jangan seenaknya begini, Fitri. Ujar Mas Niko dengan nada keras. Oh, jadi begitu ya? Balasku singkat. Aku masuk ke dalam toko dan mengambil botol air mineral yang masih terisi setengah. Kemudian kembali ke hadapan Mas Niko yang sedang mengelus kepala istri mudanya itu. Sudah, nggak apa-apa sayang. Mas masih berhak atas hasil penjualan toko ini kok. Nanti setelah Mas mengambil uang dari sini, kita akan makan enak ya di restoran. Kamu tenang saja, ujar Mas Niko pada Amel. Aku berdehem singkat untuk mencuri perhatian kedua sejoli itu.
Amel mengeratkan pegangannya pada lengan Mas Niko, sedangkan laki-laki itu menatapku dengan sinis. Aku minta kamu mengeluarkan hakku sebanyak 50% dari hasil penjualan toko ini, ucap Mas Niko dengan nada memerintah. Detik selanjutnya, air mineral yang ada di tanganku menyembur wajah kedua sejoli itu. Tidak lupa kulemparkan botolnya sekalian tepat pada kepala Mas Niko. Plak! Heh, apa-apaan kamu itu? Kenapa kamu malah menyiramku? Teriak Mas Niko kelabakan. Sudah saatnya kamu bangun dari mimpimu itu, Mas. Dasar manusia tidak tahu diri, seruku geram. Amel sibuk mengusap wajahnya yang ikut basah kuyup. Dia merengut kesal sambil mengumpat. Untung saja dia kusiram pakai air dingin. Seharusnya yang aku gunakan itu air mendidih biar mereka tahu rasa. Bisa-bisanya minta jatah sebanyak 50% dari hasil penjualan toko ini. Kamu kira toko ini milik bapakmu? Bentakku marah. Memangnya salah? Tanya Mas Niko setelah mengusap wajahnya yang basah kuyup. Kalau bukan karena aku, mana mungkin toko ini bisa maju dan berkembang seperti sekarang? Aku merogoh tas dan mengambil beberapa lembar kertas yang sudah kusiapkan sejak lama. Di dalam kertas itu tercatat arus kas keuangan toko selama 2 tahun terakhir. Di sana juga ada catatan pengeluaran dan penarikan uang yang tidak wajar dilakukan oleh Mas Niko. Lihat ini pakai matamu, seruku sambil melemparkan kertas-kertas itu tepat di wajah Mas Niko. Kalau kamu punya otak, pasti bisa berpikir jernih dan malu meminta sesuatu yang bukan milikmu. Laki-laki itu terperangah untuk beberapa saat. Ditatapnya selembar kertas itu yang ada di tangannya tanpa suara. Sedangkan Amel nampak kebingungan karena dia tidak tahu apa-apa. Apa ini, Mas? Tanya Amel dengan kening berkerut bingung. Itu adalah bukti bahwa suamimu itu hanya sebatas laki-laki kere yang tidak tahu diri. Balasku dengan cepat. Setelah semua kecurangan yang kamu lakukan, masih enteng mulutmu untuk berkata bahwa kamu berjasa di dalam usahaku ini. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Sentakku kemudian. Tidak ketinggalan catatan keuangan di salon mobil yang saat ini sudah berhenti beroperasi. Semua bukti kecurangan Mas Niko terpampang jelas di atas kertas-kertas itu. Kulemparkan seluruh kertas yang masih ada sebagai bukti bahwa laki-laki itu sama sekali tidak berhak meminta bagiannya. Di mana letak jasamu, hah? Bentakku lagi. Padahal faktanya kamu malah menggerogoti usahaku seperti tikus comberan. Kamu telah mencuri uangku diam-diam. Kamu sudah mencuri uangku diam-diam. Dan kamu memberikannya kepada keluargamu yang tamak itu. Dan parahnya lagi, kamu malah membiayai selingkuhanmu menggunakan uangku. Dasar laki-laki kere. Dari mana kamu mendapatkan catatan ini? Tanya Mas Niko dengan wajah mendadak pias. Aku tidak mengerti dengan apa yang kamu lakukan, Fitri. Kamu pikir aku ini bodoh, Mas? Apa kamu mengira aku akan diam saja setelah kecolongan sekian banyak uang hingga usahaku nyaris bangkrut? Tanyaku dengan sinis. Aku tidak percaya dengan ini semua. Ini pasti jebakan, kan? Bisa jadi kamu sengaja melakukan ini, supaya bisa melontarkan tuduhan asal-asalan kepadaku. Kilah Mas Niko lagi. Darahku benar-benar sudah mendidih dibuatnya. Sudah jelas-jelas bukti di depan mata. Tapi Mas Niko masih saja berkilah bahwa aku sedang menuduhnya. Seolah-olah dirinya tidak pernah melakukan kesalahan selama ini. Apa? Jebakan katamu? Memangnya selama ini kamu tidak sadar sudah menghabiskan begitu banyak uangku untuk berfoya-foya? Kalau kebencian sudah bertumpuk-tumpuk di dalam hatimu, semua yang telah aku lakukan menjadi tampak jelek. Padahal selama ini akulah orang yang paling bekerja keras dibandingkan kamu. Kamu hanya duduk diam di rumah dan tahu beres saja. Sekarang kamu malah memfitnahku. Dasar perempuan tidak tahu diri. Mas Niko nampak tidak ingin kalah berdebat dariku. Oh, jadi begitu.
Ucapku lirih tapi menahan geram. Bagaimana kalau aku laporkan ke polisi saja dengan tuduhan pencurian dan penggelapan dana, biar nanti penyidik saja yang menelusuri kasus ini dan mencari pembuktian atas kecuranganmu, Mas. Enak saja kamu mau melaporkanku. Jangan zolim jadi orang, Fitri. Jika kamu merasa benar telah bekerja keras dan tidak curang, seharusnya tidak takut terhadap hukum dong, Mas. Apalagi jika nanti semua arus kas keuangan ini ditelusuri, maka segalanya akan terlihat jelas. Apakah ucapanku fakta atau fitnah? Aku... Mas Niko tidak sanggup berkata-kata lagi. Wajahnya semakin pias dan juga gugup. Aku hanya ingin meminta hakku di sini, Fit. Hakmu yang sesungguhnya berada di balik jeruji besi, Mas. Mau aku berikan sekarang juga? Tantangku padanya. Mas, kamu lawan dong. Jangan diem aja. Bisik Amel sambil matanya mendelik sebal ke arahku. Katanya kamu pemilik toko ini. Gimana sih kamu, Mas? Mas Niko hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah. Sementara itu Amel nampak jengkel melihat suaminya mati kutu di bawah intimidasiku. Asal kamu tahu aja ya, Mel. Suamimu yang kamu rebut dariku ini hanyalah laki-laki miskin yang tidak punya apa-apa. Aku memberikannya kepercayaan mengurus toko dan juga salon mobil, biar dia punya harga diri di depan keluargaku. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Bukannya bersyukur aku sudah mengangkat derajat keluarganya, dia malah berbuat curang dan mengkhianatiku. Dan parahnya lagi, perempuan yang didapatkannya hanya seperti kamu. Perempuan yang sama-sama kere. Ucapku dengan amarah menggebu-gebu. Amel terbelalak mendengar penuturanku. Dia nampak tidak terima dan sangat tersinggung. Perempuan sepertiku? Kere? Maksud kamu apa? Aku tertawa kecil, kemudian menatap Amel dari kepala hingga kaki. Tujuannya tentu saja untuk membuatnya merasa kerdil setelah mendapatkan penilaianku. Perempuan yang bodoh dan gampang terhasut oleh rayuan Mas Niko dan keluarganya. Padahal nyatanya kamu tidak layak untuk menjadi sainganku. Kamu masih di bawahku, Amel. Jawabku dengan gestur wajah meremehkan. Dasar wanita kurang ajar, desis Amel geram. Kemudian dia menoleh ke arah Mas Niko yang nampak seperti orang linglung. Mas, kamu belain aku dong. Kamu kok diam aja sih? Laki-laki itu menatapku. Lalu kubalas dengan sorot mata tajam hingga dia memilih untuk memalingkan pandangannya. Sekarang gini saja. Setidaknya kamu keluarkan gajiku bulan ini. Aku butuh uang untuk membayar kontrakan dan juga membeli perabotan, ujar Mas Niko. Gajimu? Memangnya apa kerjamu di sini sampai menuntut gaji segala? Tanyaku sinis. Apa kamu sudah lupa ya seberapa banyak uangku yang kamu habiskan? Astaga Fitri, aku ini masih berstatus suamimu loh. Masa kamu gak mau sih membagi sedikit uangmu padaku? Tukas Mas Niko lagi. Aku tertawa kecil mendengar ucapannya yang panik sekaligus bercampur frustasi. Tidak ada lagi uang untuk kamu sepeser pun, Mas. Kamu sudah menghabiskan banyak dana untuk membiayai Amel, hingga melakukan bulan madu segala. Kalau begitu buka lagi blokiran kartu debit yang aku pegang, seru Mas Niko. Memangnya sistem pemblokiran kartu debit seperti kancing celana Amel yang bisa dibuka dan ditutup sesuka hatimu? Ejekku membalasnya. Fitri, please. Kali ini Mas Niko benar-benar merengek seperti bayi. Kukibaskan tanganku dengan gestur mengusir. Sudahlah Mas, kalian pergi saja sana. Aku sudah muak melihat wajah kalian berdua. Tunggu surat pengadilan dari kepolisian dikirim ke rumahmu. Apa? Kamu masih mau melaporkan aku? Jerit Mas Niko. Oh, ya tentu saja. Memangnya aku pikir aku akan mengikhlaskan uangku melayang begitu saja? Jawabku dengan sinis. Dasar perempuan licik, tidak punya hati. Kali ini Amel merutuku tanpa ampun. Aku menatapnya sinis.
Daripada kamu tidak punya harga diri, kurang ajar kamu. Amel maju hendak menyerangku, tapi aku segera menghindar dan secepatnya melayangkan tamparan sekuat tenaga. Amel terhuyung ke samping dan meringis memegangi pipinya, sedangkan Mas Niko dengan cepat berdiri di depan istri mudanya itu untuk memberikan perlindungan. Apa-apaan kamu itu? Kenapa suka sekali menyakiti fisik Amel? Bentak Mas Niko kurang senang. Karena sudah terlanjur kesal, aku juga melayangkan pukulan ke wajah Mas Niko. Laki-laki itu tidak bisa mengelak karena dia lebih memilih melindungi Amel daripada dirinya sendiri. Sudah, sakit tahu, teriak Mas Niko sambil mencoba menghindari pukulanku. Nafasku menderu kencang dengan kemarahan yang mendesak ingin dilampiaskan. Rasanya ingin kupukuli kedua pasangan manusia ini sampai puas. Tapi karyawanku malah mendekat dan memintaku untuk tenang. Kamu akan aku laporkan ke polisi. Ini sudah termasuk dalam pidana kekerasan, teriak Amel. Aku mengangguk-anggukkan kepalaku sambil mengulas senyum sinis. Coba saja buat laporan dan lihat siapa yang akan lebih dulu mendapatkan surat panggilan. Kamu atau aku? Mas Niko menatapku dengan sorot mata marah. Begitu juga dengan Amel. Sedangkan aku berdiri angkuh sambil melipat tangan di depan dada. Tidak ada rasa takut dalam menghadapi mereka berdua. Tidak hanya tentang pasal pencurian, penipuan, dan penggelapan dana, tapi aku juga melaporkan kalian berdua dengan pasal perzinahan dan perselingkuhan. Jadi bersiaplah untuk bulan madu selanjutnya di penjara. Mas Niko menuntun Amel menjauh dari toko milikku sambil menggerutu. Apalagi ketika permintaannya agar diberi uang tidak aku kabulkan sama sekali. Yang ada dia malah mendapat semburan sengit dariku. Awas saja kamu nanti ya. Akan aku buat menyesal karena telah menghinaku, teriak Amel dari kejauhan. Au, takut, cibirku sambil menjulurkan lidah. Perempuan itu menghentakkan kaki dan nampak kesal. Mas Niko menenangkan istrinya yang sedang emosi, tapi Amel justru terlihat semakin kesal. Samar-samar ku dengar mereka berdebat sengit, dengan Amel yang menunjuk-nunjuk ke wajah Mas Niko. Aku benar-benar tertawa puas melihat mereka berdua. Setelah mengusir Mas Niko dan juga Amel, aku kemudian kembali masuk ke dalam tokoku. Ada banyak hal yang perlu aku benahi akibat kekacauan yang diperbuat oleh suamiku selama ini. Terutama dalam pengadaan barang dan penyesuaian dengan arus kas. Ada beberapa invoice yang seharusnya sudah dicairkan, tapi harus ditahan karena uang untuk pembayarannya ditilep oleh Mas Niko. Belum lagi tuntutan dari beberapa konsumen yang merasa dirugikan. Menyebalkan, sudah dikasih hati malah ngelunjak dan minta jantung. Runtuhku kembali kesal. Kupikir laki-laki dari kalangan bawah dan memiliki ekonomi yang pas-pasan bisa menjadi sosok suami yang baik dan bersyukur. Itulah alasanku dulu saat menerima Mas Niko. Tapi ternyata selain tidak punya harta, dia juga tidak punya akhlak dan banyak tingkah. Benar-benar ketiban sial 2 kali lipat. Karena dada masih panas akibat perseteruan dengan Amel dan juga Mas Niko, aku memutuskan untuk menghubungi Pak Agus, pengacara yang dipilih untuk mengurus kasus perceraianku. Bagaimana dengan laporan kasus pidana atas nama Mas Niko? Sudah sampai mana prosesnya? Tanyaku pada Pak Agus. Surat pemanggilan terlapor sudah keluar dan sudah menunggu itikat baiknya untuk menyelesaikan masalah ini, Bu, ujar pengacara itu. Baguslah kalau begitu. Pastikan surat itu dikirim ke rumah orang tua Mas Niko. Kalau dia tidak ada itikat baik untuk mendatangi kantor polisi, langsung saja ciduk dia. Perintahku lagi. Baik, Bu. Oh iya, jadwal panggilan pertama untuk agenda mediasi di pengadilan agama sudah keluar, Bu, ujar laki-laki itu lagi. Bagus, gumamku puas. Sekarang tinggal melihat bagaimana reaksi Mas Niko dalam menghadapi semua ini. Aku benar-benar sudah muak berhadapan dengan laki-laki yang tidak tahu diri itu. Jika aku terus-terusan memberikannya pengertian dan bersikap lunak, maka dia akan semakin menginjak-injak harga diriku.
Ayo kita lihat saja, apa yang bisa kamu lakukan dengan istri barumu itu, Mas? Gumamku sinis. Jangan pikir aku akan mengikhlaskan apa yang sudah hilang begitu saja. Mas Niko harus bertanggung jawab atas kecurangannya yang dilakukan kepadaku. Apalagi jumlah uang yang digelapkannya itu juga tidak sedikit. Kerugian yang kutanggung akibat keserakahan Mas Niko di toko ini mencapai angka 200 juta. Jika digabung dengan kerugian salon mobil yang kini sudah benar-benar berhenti beroperasi, semuanya bisa mencapai angka 500 000 000. Susah-susah membangun usaha dari nol biar masa tuaku nanti bisa hidup tenang, malah hancur dalam sekejap gara-gara manusia tidak tahu diri itu. Runtukku lagi. Akhirnya tiba juga hari yang aku tunggu-tunggu. Sidang mediasi pertama. Kali ini aku tidak datang sendirian. Di sisiku ada papa, mama, dan Mas Arsyad, yang semuanya menemaniku dengan tatapan penuh dukungan. Di seberang sana, aku melihat Mas Niko duduk bersama ibunya, Mbak Endah, dan perempuan sialan itu, Amel. Aku menatap Mbak Endah. Wajahnya yang biasanya angkuh kini terlihat memelas, persis seperti yang aku bayangkan, sehari setelah dia datang ke rumahku untuk mengambil mobil. Papa benar-benar menepati janjinya. Mbak Endah langsung dipecat dari perusahaannya. Mampus kamu! Sidang mediasi berjalan sangat alot. Pihak Mas Niko mati-matian menolak perceraian. Namun setelah Pak Agus, pengacaraku, menyerahkan semua bukti-bukti yang telah kami siapkan, bukti-bukti perselingkuhan, penggelapan dana, dan semua kecurangan yang Mas Niko lakukan, Pak Agus mengatakan mediasi tidak diperlukan lagi. Kami bisa langsung melanjutkan ke sidang perceraian. 3 hari kemudian, sidang digelar. Keputusan hakim membuat air mataku menetes, tetapi ini adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan. Aku mendapatkan semua hakku, mulai dari harta, kekayaan, hingga hak asuh anakku, Davin. Di saat yang sama, tim dari kepolisian yang telah menunggu di luar langsung menciduk Mas Niko saat itu juga. Dia tidak bisa melarikan diri dari kasus penggelapan uang yang tidak bisa ia selesaikan. Ngapain lagi kamu kesini? Puas sudah melihat aku seperti ini? Tanya Mas Niko dari balik jeruji besi. Wajahnya terlihat kusut dan penuh penyesalan. Aku, Papa, Mama, dan Mas Arsyad datang ke penjara bukan untuk membantunya, melainkan untuk memberikannya pelajaran. Aku menatap matanya, mencoba menunjukkan betapa hancurnya perasaanku. Puas, tentu saja. Aku hanya memberimu pelajaran tentang arti kesetiaan dan kejujuran. Jawabku. Kamu pikir bisa mengkhianatiku dan merenggut semua hartaku seenaknya? Kamu salah, Niko. Sangat salah. Sementara itu, kehidupan keluarga Niko menjadi sengsara. Mbak Endah dan ibu mertuaku, yang dulu selalu menyudutkanku, kini harus hidup susah. Mereka pindah dari satu rumah kontrakan kecil ke kontrakan lain. Harta yang mereka nikmati dariku selama ini telah lenyap. Aku juga mendengar kabar dari salah satu karyawan yang masih berhubungan dengan mereka. Katanya Amel mengalami depresi dan akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Perempuan yang merebut suamiku itu kini harus menanggung akibat dari perbuatannya. Kamu telah mendapatkan apa yang kamu tanam, Niko. Kehancuranmu adalah bukti bahwa karma itu nyata. Ujar Mas Arsyad dengan nada dingin. Kamu tidak akan pernah bisa bahagia dengan hartaku. Dan kebahagiaanmu dengan Amel hanyalah kebohongan semata. Tambah Mama. Papa hanya menatapnya dalam diam. Tetapi tatapannya itu lebih menusuk dari 1000 kata. Aku tersenyum samar, merasakan beban yang selama ini menimpaku akhirnya terangkat juga. Niko yang dulu aku pilih, kini hanya menjadi bayangan dari seorang pecundang. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menyakiti, melainkan dengan membiarkan karma bekerja dan menyaksikan mereka jatuh pada kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Tamat.